Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi Waalaikumsalam untuk wabarakatuh. kita semua ya. Ini kesempatan kali ini kita ngobrol santai lagi. Kalau kemarin-kemarin narasumbernya ada yang dari luar negeri, ada yang dari dosen. Nah, kita kali ini juga ada nih dari dosen ya. Nah, kebetulan beliau ini saat ini menjadi pengajar ya di University Veteran ya, Yogyakarta ya. Dan Betul, untuk Mas. CV-nya saya coba bacakan ya, Mas Rifan ya. Ini soalnya saya lihat panjang sekali, sayang kalau tidak dibacakan ya. Saya coba share screen. Nah, ini ya teman-teman semua, para subscriber ataupun sekedar mampir di channel saya, Aris Rinaldi. Ini narasumber kita kali ini, portofolionya ya. Ini sangat perfect ya, paripurna sekali ya. Beliau ini kelahiran 94 ya. S1-nya di Yogyakarta ya, University Gajah Mada ya. Yogyakarta tahun 2012 sampai 2017 dan beliau mendapatkan kesempatan untuk lanjut sekolah di 2019 sampai 2020 dengan funding dari LPDP. Nah, saya kenal beliau ini karena beliau ini salah satu founder dari LPDP Water Profesional ya. Beliau kuliahnya S2 di US, ya bayangin ya, susah ya, ini kayaknya tesnya susah karena pakai TOEFL atau TOEIC atau IELTS ya, dan lulusan US ini biasanya keren-keren. Nah, seperti beliau ini, maka kita undang untuk sharing. Nah, kebetulan di tahun ini, 2024, beliau ini kan dosen di salah satu kampus di Yogyakarta, disebutkan tadi, dan beliau juga dapat nih S3-nya di luar negeri juga ya. Nanti kita bisa lihat ceritanya atau dengar ceritanya, dan dari LPDP juga. Jadi, saya rasa sebelum beliau berangkat mungkin di tahun depan, tidak ada salahnya buat teman-teman ya, di sini bisa dilihat ya publikasinya ya. Wah, ini kita jiper juga nih bacanya nih. Mungkin nanti teman-teman bisa chat juga atau eh, tanya di kolom komentar saya apakah mau lanjut S3 harus sudah banyak gini jurnalnya. Ini nggak bisa saya baca satu-satu. Ini banyak kan yang Q juga nih, Q1, Q2, dan ada jurnal dalam negeri. Nah, ini beasiswa LPDP-nya 2024 ya, teman-teman ya. Bisa dilihat, ini PK-nya mungkin udah PK 200 ini. Nanti beliau bakal memberi penjelasan juga. Dan award-nya juga banyak sekali. Nah, apakah nanti teman-teman setelah membaca ini jadi mendaftar LPDP? Saya rasa jangan ragu ya, karena rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Dan di sini pengalaman organisasinya juga banyak sekali. Kurang lebih ada sekitar 7 lembar. Saya rasa sambil kita view sini sudah kelihatan ya kan, kalau beliau ini sosok yang bisa kita jadikan nanti inspirasi juga ya buat teman-teman. Karena nanti di tahun depan persiapannya dari Desember Januari, teman-teman sudah bisa mulai dari sekarang. Kapan persiapan bahasa, mungkin kalau yang dalam negeri butuh TPA atau tes potensi akademik ya. Tapi kalau luar negeri saya rasa bisa lihat kisah dari Mas Rifan ini, Ahmad Rifan. Nanti seperti apa proses beliau daftar S3 ya, karena ini yang paling update ya. Untuk S2-nya saya rasa nanti sambil melengkapi. Saya stop screen dulu, saya sapa. Gimana Mas Rifan kabarnya? Alhamdulillah. Mas Aris gimana? Sehat? Siap ya, ini Mas Rifan ini sekarang standby di Jogja. Saya rasa saya kasih langsung ke Mas Rifan ya, untuk Oke, banyak, boleh. karena biar lebih lebih komprehensif dan lebih lebih enak buat teman-teman semua ya. Karena ilmunya banyak di Mas Rifan nih. Kalau di saya kan cuma buka aja, baca portofolio, dan mungkin kurang lebih sekitar 30 menit ke depan Mas Rifan bisa sharing banyak hal. Lanjut Mas Rifan, ini saya serahkan ke sampean. Oke, Mas Aris, terima kasih atas waktunya saya diundang. Terima kasih banget. Lama nggak ngobrol, bahkan kita belum pernah jumpa langsung ya, Mas Aris ya. Belum, belum. Ketemu Biasanya kita ini di apa virtual kopi darat online ya kayaknya ya, atau webinar online. betul. Siap. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Terima kasih. Dan ini terkait dengan LPDP ya, utamanya ya, Mas Aris ya. Ya, mungkin Apalagi ya yang itu lebih lebih apa yang bisa kita bahas lebih dalam, karena Mas Ripan S2-nya, S3-nya LPDP, dan di luar sana mungkin banyak anak bangsa yang pengen ya dapat LPDP. Nah, mungkin bisa di-share ya. Oke, mungkin saya akan bahas dulu mengenai pertama karakteristik dari penerima LPDP itu sendiri. Karena kan selama ini mungkin banyak yang sudah daftar, mungkin 5 kali, 10 kali, tapi ternyata belum tembus kayak gitu. Dan sempat juga saya melakukan bimbingan-bimbingan LPDP, ada coaching, ada kemudian yang datang ke saya untuk meminta semacam mock-up interview. Sempat juga ada yang beberapa kontak saya untuk minta tolong review IC-nya dan lain sebagainya.
Dan kemudian saya melihat adanya pola bagaimanakah orang-orang yang diterima itu bersikap dalam kesehariannya. Itu akan jelas kelihatan banget antara yang diterima sama yang enggak. Jadi kita bedah dulu nih. Kira-kira gimana sih kepribadian atau personality dari mereka yang mendapatkan LPDP terutama kayak gitu. Dan ini yang kemudian yang Mas Mbak semua Bapak Ibu harus memiliki sebelum nanti mendaftar LPDP. Jadi APDP itu ada agak berbeda dengan berbagai beasiswa yang lain. Kalau misalnya kita sebut ada AAS, Australian Award Scholarship, ada Senior Scholarship, ada Fulbright, ada apalagi Erasmus dan lain sebagainya. Jadi LPDP itu tipikal adalah yang sangat berbeda. Typically LPDP itu untuk putra Indonesia. Itu yang perlu menjadi catatan. Dalam artian bahwa LPDP itu didesain untuk putra Indonesia. Yang mana putra Indonesia ini mau dan mampu untuk mengabdi kepada Indonesia. Ini akan berbeda. Karena karakter dari alumni LPDP itu adalah orang-orang yang kemudian mau berbakti untuk Indonesia dan emang dari awal itu sudah membuktikan cintanya untuk Indonesia. Mulai dari adanya gerakan-gerakan yang dilaksanakan, kemudian mungkin ada inovasi-inovasi dan itu semuanya berbalik untuk orang Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Ada teman saya itu yang bahkan secara akademik kelihatannya biasa, tapi ada hal lain di belakangnya yang sangat powerful. Teman saya ini adalah seorang pengusaha sekarang dan dari awal emang sudah melakukan banyak sekali program-program pemberdayaan. Teman saya memulai pemberdayaan bahkan sebelum kuliah S1. Jadi udah banyak sekali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemudian waktu S1 juga sangat aktif di sosial kemasyarakatan, pengembangan kayak suku-suku, wisata di daerah yang apa ya yang sangat minim wisata dan itu juga mengangkat berbagai suku yang ada di Indonesia kayak gitu. Termasuk ada paket wisata di Lombok yang itu masuk ke daerah-daerah, ke pedesaan-pedesaan untuk mengangkat potensi daerah. Dan kemudian teman saya sendiri ada usaha kopi, kayak gitu, kopi dari biji mangrove. Yang mana ini sangat berbeda. Ini biji mangrove yang awalnya belum dianggap sebagai sesuatu yang berharga, kemudian sama saya teman saya itu diolah bagaimana caranya berharga, berharga dan dengan biji mangrove diolah jadi kopi yang sangat unik dan dengan itu teman saya bisa semacam apa ya memberdayakan masyarakat kayak gitu. Bahkan pas seleksi LPDP, teman saya itu bukannya membahas mengenai ya, bukan membahas mengenai akademik, tapi lebih membahas mengenai kegiatan kemasyarakatannya. Ada sesuatu yang menarik juga dari teman saya waktu seleksi LPDP untuk S2 pas itu karena teman saya belum S3 jadi baru S2. Jadi pas situasi wawancara waktu itu masih offline kayak itu ngopi bareng dengan interviewernya dengan produknya itu sesuatu yang menurut menurut saya agak unik kayak itu. Tapi Iya. dengan hal ini sudah ada bukti bahwa teman saya itu berhasil melakukan itu memberdayakan masyarakat dan alhamdulillah keterima kayak Hmm. itu ya. Kalau saya sendiri, emang dari dulu saya banyak berkegiatan, termasuk tadi dilihat di CV saya, ada banyak organisasi, kemasyarakatan, kerelawanan. Saya sempat gabung di Mercy, kemudian gabung di gerakan kerelawan di Yogyakarta juga, sempat jadi ketua organisasi, dan itu kesemuanya adalah untuk membuktikan bahwa diri saya adalah orang yang benar-benar berdharma bakti untuk Indonesia, kayak gitu. Dan agak naif juga ketika misalnya daftar LPDP, tapi dari awal sudah meniatkan untuk tidak kembali ke Indonesia. Walaupun kemarin ada wacana, ada kemungkinan bahwa award di LPDP ini diperbolehkan nggak pulang, tapi itu tidak sesuai dengan ruh LPDP itu sendiri kayak gitu. Dan yang paling penting adalah pertama kita membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar mencintai Indonesia dan kita sudah melakukan sesuatu. Jadi bahwa klaim kita atas cinta kita ke Indonesia itu bukan sesuatu yang kosong, tapi itu yang emang sudah terbukti kayak gitu. Dan untuk bukti itu paling nggak ada tiga aspek yang akan menjadi penilaian. Pertama adalah aspek akademik, itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek profesional pengalaman kerja kayak gitu dan mungkin proyek-proyek ataupun menjadi asisten atau apa dan ketiga adalah kaitannya terkait dengan kemasyarakatan. Jadi menurut saya ada tiga hal penting.
Yaitu pertama terkait dengan portofolio kita di bidang akademik, karena mau nggak mau nanti S2 S3 itu lebih ke arah akademik pendidikan. Kayak nanti mungkin Mas Mbak ada lomba-lomba atau mungkin konferensi kemana, presentasi kemana, kayak itu publikasinya seperti apa. Itu yang pertama, akademik. Yang kedua berkaitan dengan profesional. Gimana Mas Mbak sudah mungkin kerja di perusahaan tertentu atau menempati posisi tertentu yang itu bisa dikatakan ada value-nya, kayak itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan sesuatu masyarakatan. Apakah Mas Mbak aktif di kemasyarakatan? Apa impact yang sudah dilakukan untuk masyarakat? Kayak gitu. Oke. Dan kemudian saya paham banyak dari teman-teman yang daftar APDB itu mungkin belum apa ya, belum excellent di tiga hal ini yang tadi saya sebutkan. Kayak gitu. Untuk ini kayak gini, saya sendiri adalah orang yang cenderungnya cukup apa ya, bisa dikatakan cukup fair, dan saya tidak terlalu suka membuat atau mengklaim sesuatu, karena banyak motivator itu misalnya mengatakan kayak gini, ketika saya mampu pasti kalian mampu. Saya bukan orang tipe yang seperti itu, karena ada yang orang yang pleasing people atau bahkan apa ya, semacam fake exaggeration menurut saya. Jadi kayak seolah-olah seolah-olah melihat bahwa semua orang itu sama, Hmm. kayak itu. Jadi ketika ada satu orang bisa, yang lain harus bisa. Banyak orang seperti itu. Dan saya tipikalnya bukan seperti itu. Ketika saya kemudian ditanya terkait dengan ini potensi saya terima bisa atau enggak ya, kayak gitu. Saya akan coba mengakses dulu orang ini portofolionya seperti apa, kayak gitu. Dan ketika nanti portofolionya sesuai, saya arahkan untuk mendaftar. Tapi kalau misalnya portofolionya tidak sesuai, daripada nanti bersusah-susah untuk dapat beasiswa, gitu, apalagi yang keluar negeri, karena mau nggak mau luar negeri itu modalnya banyak, termasuk bahasa, kayak itu, termasuk juga persiapan Mental ya, lain, Mas. Ya? yang lain, mental juga. Dan daripada nggak mampu, ya mending nyari yang lain yang mampu, Hmm. kayak itu. Saya nggak pengen membuat orang itu kemudian terjebak dengan angan-angan yang mana mereka itu susah untuk mendapatkan. Karena Hmm. akan ada banyak waktu, banyak energi yang terbuang, kayak gitu ya. Karena saya sadar juga ada teman-teman saya yang dulu sudah berusaha keras. Karena saya dulu di kampung Inggris, Mas Haris, Oke. saya Oh, di kampung di Inggris itu Pare ya dua berarti ya? tahun. Di Pare, betul. Saya di Pare, sempat belajar 1 tahunan, kemudian mengajar 1 tahun juga, jadi sekitar 2 tahun total. Banyak teman saya yang sangat terobsesi dengan beasiswa luar negeri. Hmm. Kayak gitu. Dan akhirnya mereka malah kejebak di Pare. Kejebak di Pare sampai bertahun-tahun, sampai kemudian umurnya tua. Oke, sampai kemudian yang sorry, saya cenderungnya agak anu ya, agak old old school saya itu. Dalam artian terkait dengan pernikahan, saya juga memikirkan itu karena ada umur biologi. Iya betul. Umur biologi pernikahan, kemudian kita juga tidak hanya memikirkan terkait dengan dunia akademik, tapi banyak lagi hal yang seharusnya kita pikir, mulai dari nyari duit, bangun keluarga, terkait sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan sayangnya teman saya di Pare, ketika mereka terhalusinasi dengan pikiran bahwa mereka akan dapat beasiswa, mereka itu sampai ke trap di Pare bertahun-tahun lamanya, Oh, oke. hanya untuk mengejar beasiswa. Ya Hmm. itu banyak sekali. Jadi di Pare ketika itu waktu itu sebelum pandemi terutama, kita akan sangat mudah menemukan orang yang cita-citanya kuliah kuliah ke luar negeri. Hmm. Ada yang bertahun-tahun ngejar APDP nggak dapat, kayak gitu. Berarti Kemudian yang lebih nyoba besar nyari yang lain satu nggak tahun, Mas. ada juga. Ada yang lebih besar dari 1 tahun ya? Lama Apanya? tinggal di Parenya lebih dari 1 tahun ada ya? Ada, tapi rata-rata udah jadi tutor, Mas. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi mereka dari awal belajar, ketika sampai tahap tertentu kemudian ditawarin untuk ngajar. Backgroundnya emang bukan di bahasa Inggris awalnya. Tapi kemudian bisa ngajar. Ada banyak misal dari background pertanian, background bahkan bahasa Indonesia, akhirnya jadi tutor bahasa Inggris itu banyak. Ada yang dari pendidikan agama Islam kemudian ngajar bahasa Inggris karena awalnya emang pengen menjadi beasiswa Iya. sebenarnya. Tapi karena itu Mas, halusinasi bahwa mereka akan dapat itu terlalu apa ya, termindset dalam otak mereka bahwa saya akan menjadi salah satu awardee beasiswa luar negeri. Itu yang menyebabkan mereka kemudian malah ketrap di Bahrain. Hmm. Ketika semakin lama di sana, mereka kesempatan keluar itu semakin dikit. Hmm. Karena track recordnya sudah nggak terbangun. Misal nih awalnya pertanian backgroundnya,
tapi kemudian di kampung Inggris bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Selama 5 tahun yang dihabiskan, itu track record di bidang pertanian itu hilang, Oh iya, betul-betul. kayak gitu. Jadi akan susah bagi mereka untuk balik ke track record awalnya. Hmm. Padahal track record itu penting, kayak gitu ya. Linearitas track record itu penting banget. Bisa sih sebenarnya ganti jurusan atau ganti eh, ganti bidang yang digeluti, tapi nggak banyak yang mampu, Hmm. kayak gitu. Oke, jadi ketika kita daftar, tadi balik lagi, paling nggak 3 hal utama tadi, terkait dengan akademik, kemudian terkait dengan profesional, dan juga ketiga itu terkait dengan sosial kemasyarakatan, ini harus dicek dulu, apakah mampu atau enggak. Kalau misalnya nggak mampu, oke, menurut saya coba nyari hal lain yang sekiranya lebih mampu, daripada harus memaksakan di situ. Kayak gitu. Kalau memang sekiranya mampu, dan eh, dalam artian finansialnya, terutama mampu juga untuk itu, mau mengejar nggak masalah. Karena ada teman saya pengalaman nih Mas Haris. Teman PK saya dulu pas S2, itu ada mau kuliah di Amerika. Karena di Amerika perlu GRE, Iya. kayak gitu Mas. Untuk ngejar IELTS-nya pun sampai tes 5 atau 6 kali IELTS-nya. Kemudian Kali GRE di kali atas 4 kali. kali rupiah udah berapa itu ya? Betul, sekali tes 3 jutaan. Let's say misalnya nih, 5 kali lah yang IELTS-nya, berarti udah sekitar 15 jutaan, Iya. 15-16 juta. Yang GRE juga 3 jutaan, kali 4 udah sekitar 12 juta, belum untuk pelatihan-pelatihannya. Mahal, jelas mahal banget itu. Bahkan GRE itu jauh lebih mahal daripada IELTS belajarnya. Betul, betul. Gitu ya. Jadi kita perlu melihat dulu, kita kita apakah mampu atau enggak. Kalau Hmm. misal nggak mampu, coba nyari yang lain yang sekiranya kita akan mampu di situ. Tapi kalau misal kita mampu mencari beasiswa, resource-nya ada, waktunya ada, ya, kejar itu, kayak gitu ya. Kemudian kalau misal sudah apa ya, sudah yakin untuk daftar, nanti tinggal hal teknis digarap. Karena hal teknis ada kayak essay, kemudian ada tadi rekomendasi, oke ya, kemudian wawancara itu juga perlu semacam pelatihan, kira-kira konten wawancara harus seperti apa, arahnya seperti apa itu perlu kayak gitu. Mungkin gitu dulu Mas Aris pengantar. Mungkin lebih enaknya ngobrol ya Mas Aris Ya, ya. siap, betul, betul, betul. Ya, teman-teman, ini yang sudah bisa lihat ya, 5-10 menit awal ini Mas Rifan banyak cerita bagaimana untuk meyakinkan diri sendiri ya, untuk Hmm. mendaftar. Minimal kesiapannya itu butuh persiapan ya teman-teman semua. Jadi nggak bisa, mungkin kalau bakat alaminya dia paripurna, sekali daftar, oke, terus tanpa persiapan mungkin IELTS atau mental, ya bisa saja ya. Tapi kebanyakan udah ada persiapan misalnya, oh saya kalau di dalam negeri atau di luar negeri bedanya apa gitu udah tahu ya. Terus butuh IELTS itu mungkin di angka 7 ya berarti harus diperbaiki yang mananya gitu Mas Rifan ya. Belum lagi kebutuhan funding di awal itu memang ya mau nggak mau ya kalau untuk tes tes tadi JRI atau GMAT atau IELTS itu kan butuh duit ya. Kalau teman-teman yang boleh tahu itu nggak murah ya. Biasa ngikutin kurs dolar. Kalau yang murah mungkin dalam negeri ya pakai TOEFL ITP mungkin di 500.000 masih bisa ya TPA ya. Tapi Betul. kalau yang kayak Mas Betul. Rifan ini S2, S3-nya di luar negeri itu yakinkan diri dulu ya. Ya bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa mungkin cari alternatifnya ya. Kalau misalnya US berarti bahasa Inggrisnya yang bagus. Kalau di Eropa mungkin, kalau negara Jerman mungkin butuh belajar bahasa Jerman, Italia butuh belajar bahasa Italia. Jadi eh, di awal-awal itu penting ya Mas Rifan ya. Karena Betul. kadang ya tadi Mas Rifan bilang tadi terjebak di, ya mungkin udah setting goalsnya udah bagus ya pengen keluar keluar negeri. Tapi kalau track recordnya tadi disampaikan 3 sampai 5 tahun tidak bekerja di bidang yang linearitas untuk S2-nya itu ada, itu kayaknya jadi penilaian juga ya Mas Rifan ya kayaknya ya. Betul Mas. Betul banget. Iya. Walaupun Ya. tadi disampaikan sudah aktif organisasi, bahasa Inggrisnya bagus, tapi pada saat interview ditanya mungkin ya salah satu pertanyaannya, apa sih kegiatan sehari-hari? Nah biasanya ada ya itu Mas Rifan ya. Kalau dulu saya juga ditanya, Betul. sekarang ini kerjanya apa, sehari-harinya apa ya? Kalau kebetulan saya dulu dapatnya kan dalam negeri ya, dan saya menjelaskannya juga, oh saya basicnya sipil, kegiatan sehari-harinya sebagai ini. Nah ya, saya rasa itu penting juga ya Mas Rifan. Terus Mas Betul Rifan banget Mas. nanti sekarang ini sudah PK berarti ya? Sudah Mas, saya PK 244. Kalau dulu pas S2 PK 126, ini yang untuk S3 PK 244. Jauh ya. Kalau saya PK-nya itu 43 ya. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman LPDP ini sebenarnya sudah banyak sekali yang
dibantu ya, dibantu pendanaan kuliahnya di dalam maupun luar negeri. Saya itu PK 43 sekali PK itu 100 ya. Itu zaman itu offline. Sekarang lebih Mas. Jadi kalau dulu Oke. sekitar seratusan ya Mas. Kalau Iya, sekarang saya dulu kemarin 100, 100. kan 200, 200, 300-an. Nah, bayangin, oh ya mungkin karena dalam setahun itu cuma 2 kali kali ya. Tiap minggu ada Mas. Oh, tiap minggu ada. Tapi untuk seleksinya tahun-tahun ini tuh gimana, Mas Rifan? Mungkin teman-teman boleh dikasih bocoran apa setahun itu sekali tesnya atau setahun 2 kali. Kalau zaman saya dulu 2015 itu setahun tuh 4 kali tesnya itu. Oh, Oh, oke. ya, jadi mungkin Oke, jadi teman-teman. jadi Mas Haris, terkait dengan tesnya, saya itu merasakan ada perbedaan antara pas Oke. pertama saya seleksi LPDP untuk S2 tahun 2017, kemudian tahun yang untuk S3 kemarin 2024 awal, kayak Hmm, yang batch pertama. Kalau yang 2017 saya juga sepertinya pertengahan. Jadi iya, karena ada 2 kali saya berarti yang kedua, yang hmm. 2017 itu saya daftarnya bulan Juli. Oke. Kemudian penerimaannya hasilnya tanggal atau bulan Oktober 2017 kayak gitu. Pas itu jadi gini, tahap awal emang seperti biasanya ada administrasi Oke. kayak gitu, dan administrasi mau nggak mau semua syarat harus dibutuhkan, harus dipenuhi, karena kalau nggak ya udah nanti langsung gugur aja kayak gitu. Mau Oke. nggak mau harus sesuai dengan yang dibutuhkan sama LPD untuk tahap administrasi. Kemudian pas itu ada semacam asesmen psikologi. Oh, online, Mas. Online pas 2017 saya online juga Mas, online asesmen psikologi. Kemudian pas ini banyak sekali yang gagal. Oh, oke. Pas itu teman saya bahkan ada yang saya lihat profilnya bagus, emang akademinya bagus, terkait dengan cara komunikasi apapun bagus, cuman kayak sepertinya itu orangnya tadi balik ke penjelasan Hmm. awal tadi, kesannya kurang terlalu peduli dengan Indonesia, Oh, oke. tapi Jadi emang memang bagus sesuai profilnya. kebutuhan ini ya, pemberi beasiswa ya. Betul, Mas. Betul, Mas. Ya ini tambahan keterangan terkait dengan hal ini. Jadi ketika mau daftar beasiswa, coba cari tahu karakter beasiswanya dulu. Oke. Karena ada beberapa beasiswa itu yang targetnya ke daerah-daerah yang cenderungnya kayak mau memisahkan diri dari Indonesia. Ada. Oh Kayak iya. target target khususnya itu ada. Jadi Hmm. coba dulu, coba karakter, cari tahu karakter dari masing-masing beasiswa, sehingga biar pas daftar itu nggak bermasalah kayak Hmm. gitu ya, biar smooth sesuai dengan yang dicari sama beasiswa itu. Balik lagi ke tadi Mas, ke teman saya tadi, orangnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, jadi tutor juga teman saya waktu di Pare tahun 2017 kayak gitu ya. Dan emang dari keluarga yang cukup mapan dalam hal akademik sebenarnya, karena emang background keluarganya udah kuat di akademik, akademisi kayak gitu, cuman kemudian nggak lolos di hal psikologi ini, asesmen psikologi waktu itu kayak gitu. Dan sangat disayangkan, tapi saya paham juga karena emang kelihatan dari psikologi kan akan kelihatan, tes psikologi akan kelihatan orangnya itu seperti apa, secara karakternya. Dan mungkin nggak sesuai dengan yang dicari sama LPDB waktu itu. Tapi kemudian setahu saya beliau ini daftar beasiswa lain dan keterima, setahu Oh, saya, dan memang sesuai dengan beasiswa. Dalam artian personalitinya ya, itu ya. sesuai dengan beasiswa yang didaftar Oke. setelah daftar LPDP. Memang sesuai dengan yang fundingnya ya, pemberi fundingnya ya. Betul sekali, Mas Aris, kayak gitu. Oke, Tes pas dulu. psikotes. Setelah psikotes, pas itu kemudian ada substansi ya, Mas ya. Oh, Kalau oke. seingat saya ada substansi, jadi kayak nggak ada semacam TPA. Kalau Oh, yang kemarin ada yang 2024 itu ada semacam TPA, tapi kalau 2017 itu setelah pendaftaran, kemudian administrasinya, pendaftaran administrasi, setelah itu ada psikologi, hmm. asesmen psikologi, setelah itu baru kemudian masuk ke substansi waktu itu. Substansi ada FGD, Oh, FGD, iya. sorry bukan Leaderless FGD, ya. leaderless group discussion. Kemudian pas itu ada wawancara, kemudian apa lagi ya? Itu sih Wawancara LGD itu sama wawancara. psikolog sama biasanya dari dosen juga ya, Mas ya gitu ya. Ada 3 orang, dua Oh, tiga orangnya setahu orang. saya backgroundnya itu emang sesuai dengan apa yang kita mau lamar, Oke. posisinya terutama dalam akademiknya kayak gitu. 2 orang expert di bidang kita, yang satunya psikolog Oh kayak iya. gitu. Dan itu semua Kemudian Mas yang kalau dari tadi yang di-share yang mana yang online, yang mana yang offline? kalau waktu itu 2017 semuanya offline. Oh, semuanya 2017 offline. Oke. kayak gitu. Kalau yang dua ribu dua Sebelum puluh empat, pandemi. 2004 24 menarik karena setelah pandemi semuanya berubah. Jadi ya, setelah pandemi ini kayak semuanya sistemnya semua udah online. ya.
Makanya juga kemarin saya agak agak sedikit shock juga teman-teman PK saya itu ada beberapa yang orangnya tatoan, orangnya yang pakai pierce, pakai tindik di telinga kayak gitu. Dan ini sesuatu yang tidak saya temukan dulu ketika 2017. Jadi kayak mungkin dulu ada screening terkait wah orang ini kira-kira ini apa ya kan Iya, ya iya. kita tahu lah tindik kemudian tato itu nggak sesuai dengan apa ya budaya Iya, Indonesia yang dianggap bagus gitu ya. iya. Tapi kemudian hari ini kita menjumpai di PK itu banyak sekali yang orangnya tindikan, orangnya tatoan kayak gitu dan Karena kan menjadi syaratnya sebuah surat keterangan sehat ya. betul betul Mas Aris kayak gitu. Terus yang ini yang 2024 kemarin tahapannya administrasi, kemudian ada semacam TPA, Hmm. yaitu setelah lolos TPA baru kemudian masuk ke wawancara tanpa ada LGD, karena dulu ada LGD yang Iya, ada 2017. LGD, leaders. Berarti wawancara ini online juga? Wawancara online juga, Mas. Oh, enak ya. Berarti Kayak semua gitu. proses online ya? Semua proses online. Jadi Iya, kalau iya. misalnya Mas Mbak atau Bapak Ibu posisinya di luar negeri, mendaftar kayak itu bisa. Karena Iya, emang betul, semuanya betul, betul. online. Betul, Dari betul. tahap pendaftaran, semuanya bisa. Iya, Jadi, betul. Karena saya punya teman, Mas Haris. hmm, Teman saya di Missouri University, itu sempat nggak daftar LPDP, dan sekarang udah S3 sebenarnya. Sekarang udah S3, nggak pakai LPDP, karena pas pendaftaran harus datang waktu betul, itu. betul. Dan posisinya beliau di luar negeri, akhirnya jadi nggak bisa daftar LPDP. Hmm, Mungkin LPDP juga melihat ini ternyata menjadi kendala, kalau semua harus offline, betul, jadi betul. sekarang dibikin offline. Itu seiring perjalanan ini juga saya, Mas Rifan. Dulu di Ya. zaman saya itu kan memang LPDP itu nggak di semua kota ya, hanya di kota-kota besar kan. Jadi kebetulan pada Oke. saat itu memang saya posisinya di Kalimantan. Nah, Ah, kebayang ya kalau misalnya di Kalimantan nggak ada yang mengadakan untuk FGD tadi atau eh, ya IELTS macam-macam ya. Kadang kan terbatas ya kuotanya. Belum lagi LGD ataupun user interview mau nggak mau kan harus ke Jakarta ya. Nah, menurut saya yang hmm. dialami Mas Rifan ini suatu hal yang positif karena bisa saja teman-teman kita mungkin nanti yang mau daftar posisinya memang di daerah terdepan, terluar ya, yang pulau-pulau kecil dan ketika dia akses untuk interview itu sangat sulit. Nah, ini bagus ya. Tinggal dia nyari sinyal aja nih sekarang posisinya ya. Nggak perlu nyari tiket pesawat kan. Benar kan ya kalau gitu ya? Betul banget, Mas. Lah pas itu juga karena saya posisinya di Kediri, saya tuh harus ke Jogja untuk interview. Oh iya, iya. Itu persis yang saya Saya alami harus, gitu. Harus ke Jakarta dulu Mas dulu kalau ini. padahal posisinya dari Kalimantan ya, Mas, pas Oh itu ya. iya, mungkin zaman itu kan kayaknya belum ada setahu saya ya yang tempat host yang Yang online. ya jadi saya dulu ininya interview ininya di stan. Nah, di stan harus Oh, Jakarta. Memang posisinya memang udah di Jakarta, tapi kalau kita lihat pada saat itu memang terbatas kotanya. Tapi kalau sekarang ini variasi kotanya lebih banyak dan ini bagus yang kata Mas Rifan ya. Tidak hanya FG apa psikotes atau TPA yang online, ya user interview juga online ya. Memang lebih mudah recordnya ya kayak gini ya via Zoom ya. Dan betul, ini Mas. Mas Rifan saya dengar informasinya kalau sekarang ini udah lock university ya atau tetap bisa dikosongin kalau mau Sorry, daftar? bisa jelas, Udah Mas? udah udah lock university yang didaftar jurusan atau kampusnya atau memang bisa dikosongin? Kalau dulu saya kan kosong tuh. Jadi Oh, ketika dapat oke. beasiswa baru nyari kampusnya atau gimana sekarang ini? Oke, jadi kalau sekarang ini Mas ada paling nggak dua sistem yang saya pahami. Pertama yang daftar dengan LOE unconditional, yang Oke. kedua yang tanpa LOE. Hmm. Kalau dengan LOE, setahu saya memang ya sesuai dengan itu, Oh, kayak oke. gitu. Ya pas karena yang daftar udah pakai LOE, kemungkinan besar kemungkinan keterima katanya sih lebih besar katanya. Hmm. Walaupun saya dua kali itu tanpa LOE sama sekali. Jadi dua itu saya nggak pakai LOE, ya baik yang S2 maupun S3. Kemudian sorry yang tadi dengan LOE satunya tanpa LOE. Saya itu yang tanpa LOE. Ya, kalau LOE setahu saya hanya yang sesuai dengan LOE yang dipakai. Tapi kalau yang tanpa LOE nanti ada tiga pilihan Mas, tiga pilihan prodi di bisa tiga negara kayak Oh, gitu. Jadi kalau misalnya belum nanti tinggal apa itu milih list dari list negara-negara yang ada, termasuk list kampus yang disampaikan hmm. LPDP, dan juga nanti kan menuliskan prodi yang kita mau, ya gitu. Oh iya iya betul betul. Ini menarik ya Dan buat saya teman-teman. betul dan ini enak karena apa ya tiga opsi dan Hmm. juga nih misal
kalau dari tiga itu nggak keterima, ada juga opsi balik ke dalam negeri. Kalau misalnya awalnya di luar negeri. Oh, oke, oke. Gitu. Kalau misalnya tiganya ternyata nggak dapet, ya itu kan bisa, setahu saya bisa balik ke dalam negeri. Bisa Iya, iya, iya. pergantian, melakukan pergantian prodi ataupun pergantian negara. Itu Hmm. bisa dilaksanakan. Iya, tapi Tapi biasanya ada juga gini, Mas. hmm, gimana gimana Mas, Mas? oke, ada juga teman saya yang daftarnya tanpa LOE dulu di awal. Kemudian di tiga negara sorry, di tiga prodi yang dipilih itu nggak keterima, Mas. Hmm. Tapi ya kemudian terakhir karena nggak dapat LOE sampai waktu tertentu yang diberikan LPDP. Kalau LPDP memberikan zaman Tahun ya? saya dulu itu 2 tahun, 2 tahun. Kalau Oh, sekarang dua tahun. 18 bulan, Mas, sekarang. Hmm. Sekarang 18 1,5 tahun. Teman saya itu sampai 2 tahun nggak dapat LOE, akhirnya lepas beasiswa Oh, LPDP. oke. Kayak gitu. Karena emang teman saya target luar negeri, nggak mau dalam negeri. Hmm. Hanya dari tiga Udah pilihan udah lo kampus itu. kampus ya. Betul, Mas. Udah lo kampus, jadi nggak keterima itu, ya udah lepas beasiswanya. Oh ya, walaupun dengar ini Mas, selentingan mungkin ya di antara teman-teman. Kadang kalau kita udah dapat funding dari LPDP, kadang kampus-kampus yang di luar negeri di negara tertentu itu udah, oh ini udah jelas nih dananya. Ya, ada negara tertentu ya Mas ya, mungkin nggak semua negara, tapi ada negara tertentu yang mungkin yang kata Mas Rifan tadi nggak masuk, tapi memang masuk ranking ya, tapi dia lebih memudahkan lah. Oh ini fundingnya jelas, udah ini jadi devisa buat negara mereka kan ya. Tapi tadi Ini statement, Mas, eh, boleh ini di isu ini, yang agak ramai, Mas. ya ya. Isu agak ramai karena gini. Jadi banyak negara itu memperlakukan mahasiswa luar negeri kayak semacam cash cow-nya mereka, Mas. Ah Sapi perah betul. mereka. Karena dianggap ketika mahasiswa internasional datang ke negara lain Hmm. atau suatu negara, dianggap orangnya kaya, orangnya mampu, duitnya ada, akhirnya diperas saja sekalian. Iya, Dan apalagi mohon maaf jelas ya gini, full funding ya. betul, Mas. Oke, dan saya melihat ada beberapa negara ini yang mendesain programnya itu dibikin sangat pendek. Misal Oh, nih S2 dibikin hanya setahun, S3-nya dibikin hanya 3 tahun. Padahal kan S3 biasanya 4 sampai 5 tahun tuh. iya, tanpa tesis Kemudian ya, tanpa disertasi. betul, Mas, kayak semuanya dipermudah gitu lah. Ini kalau saya lihat polanya adalah mereka ingin menangkap peluang pendanaan ini untuk Hmm. masuk ke dalam negara mereka. Contohlah Inggris. Inggris hanya Ah, S1, sorry, S2-nya setahun, S3-nya 3 tahun. Kemudian ini perputaran mahasiswanya sangat kencang di situ ya. Jelas iya, duitnya kan banyak yang masuk ke sana. betul betul. Itu. Ada beberapa negara lain juga yang mengikuti itu. Kayak misal Australia programnya setahun, di Belanda juga Hmm. S2-nya setahun kayak itu. Udah banyak yang Kadang kayak gitu. setahun itu juga nggak pure setahun ya, 9 bulan ya. Betul. Nah itu kayak buat apa gitu loh. Iya, Itu Mas. Mas Aris balik lagi tadi ke boleh boleh. yang tadi jalur Lanjut. pendaftaran, yang LOE sama yang belum LOE. Ini menjadi concern saya Mas sebenarnya. Karena banyak orang itu yang ini balik lagi dengan kemudahan dapat LOE. Karena kampus di luar negeri kan berlomba-lomba memberikan LOE sebanyak-banyaknya biar kemungkinan mahasiswa masuk ke negara itu tinggi, Oke. termasuk dari Indonesia. Jadi ada beberapa negara yang itu cenderungnya memberikan LOE itu dengan mudahnya. Sebut Hmm. saja kayak negara-negara di Eropa kayak Belanda, kemudian UK. Hmm. Kalau di di selatan kita, timur kita ada Australia, itu cenderungnya mudah memberikan LOE dengan harapan bahwa mahasiswa Indonesia internasional akan masuk ke sana. Dan juga di kita di Indonesia itu ada semacam kebanggaan ketika seseorang itu mendapatkan LOE yang banyak. Hmm. Karena saya tuh beberapa kali nemukan ada semacam webinar atau apa. Kemudian klaimnya yang ngisi diterima di 10 kampus di Amerika, 10 kampus di Inggris atau apa gitu, Mas. Tapi menurut saya ini ada sesuatu yang riskan. Ya. Riskan karena apa? Jadi dunia akademisi itu kan ya dalam artian kita berhubungan dengan orang, Mas. Dan orang itu punya perasaan. Hmm. Kampus itu juga punya sistem dan sistem itu based on taste menurut saya, based on feelings juga menurut saya. Jadi gini, ketika kita misal nih ngontak satu profesor, kemudian profesor itu memberikan kita LOE, misalnya kayak gitu. Oke, LOE di awal, kemudian kita nyobain daftar beasiswa, oke, beasiswa kemudian nggak dapat, oke. Kita akan balik ke profesor awal ini sudah merasa nggak enak pasti. Oke, Oke, betul. karena kayak mereka udah atau profesor sudah memberikan kesempatan, tapi kita nggak dapat funding. Betul betul. Dan itu biasanya profesor itu akan mengalami hal itu biasanya.
Oke, mungkin akan diberikan kesempatan sekali dua kali mungkin. Tapi kalau kita kemudian nggak dapat beasiswa lebih dari 5 kali, kita balik ke profesor yang awal ini, kemungkinan besar mereka udah nggak akan ngereken kita, Mas. Oh, oke. Kayak gitu. Karena kayak mereka udah semacam dikecewakan. Ini Hmm. orangnya serius nggak sih? Iya, iya, Itu iya. yang hanya satu satu LOE, apalagi yang Passion LOE-nya ya. banyak. Betul, Mas. Apalagi yang orang yang pamer dapat 10 LOE dari 10 kampus misalnya kayak gitu. Itu nanti di academic community, di akademia, bisa jadi namanya ini sudah menjadi apa ya, Checklist dapat ya. semacam tanda merah gitu Mas. Karena kok orang ini dapat banyak LOE dan ini kayak orangnya nggak respect dengan sistem yang ada semacam kayak gitu. Kalau saya sendiri menghindari hal itu, jadi kenapa saya di awal nggak dapat LOE dulu? Iya. Karena saya menghindari hal yang demikian. Saya mending securing fundingnya dulu, baru ketika dapat funding, saya minta profesor, itu akan lebih aman. Karena kita sudah ada jaminan funding. Itu Oh, saya nggak pengen memberikan semacam track record negatif dulu ke calon profesor yang saya mau untuk menjadi pembimbing saya. Padahal di luar saya kan di luar sana banyak orang-orang yang berbangga dapat dapat LOE sebanyak-banyaknya. Tapi menurut saya itu akan menjadi sebuah bumerang. Apalagi kalau nanti misal secara masif di Indonesia mahasiswa-mahasiswa kita itu melakukan hal yang sama, itu kita secara negara akan dapat track record yang jelek. Takutnya nanti ada negara-negara ataupun kampus-kampus yang nge-blacklist orang-orang dari Indonesia untuk belajar Indonesia. di negara itu. Takutnya sih. Kayak gitu Mas Haris. Oke, Mas Rifan, ini banyak hal yang sudah disampaikan Mas Rifan ya. Tapi kalau kita set di waktu, mohon maaf sebelumnya buat penonton ya. Kita mungkin sudah di penghujung acara. Mungkin ini eh, banyak hal yang bisa teman-teman dapat ya dari Mas Rifan. Saya rasa komplit sekali ya, mulai dari daftar di awal persiapan, pendaftaran, dan juga bagaimana mendapatkan LOE. Boleh saja mendaftar ya. Kalaupun belum Hmm. ada, karena beasiswanya apply untuk semua kondisi ya, Mas Rifan ya. Dan Betul, Mas. eh, teman-teman, ini di akhir penghujung kita kali ini ya bersama Mas Rifan. Mungkin Mas Rifan mungkin 1 menit last statement ya sebelum kita Oke. tutup mengingat keterbatasan waktu kita ya. Nanti teman-teman bisa komen di channel saya atau di tempat sosial medianya Mas Rifan. Kita closing Siap. dari last statementnya Mas Rifan. Silakan Mas Rifan. Oke, penting bagi kita, Mas Haris, terima kasih. Penting bagi kita untuk mengenali diri kita dulu, diri kita sendiri dulu sebelum melangkah kayak gitu ya. Karena akan banyak hal di luar sana itu akan sesuai dengan kondisi kita. Jadi paling penting di awal kita coba mengenal diri sendiri. Setelah kita tahu kelebihan, kekurangan, sumber daya yang ada pada kita dan lain sebagainya terkait kita, kita bisa lebih mudah menentukan langkah. Dan jangan sampai salah langkah karena waktu kita itu sangat terbatas. It's very precious for us, kayak gitu ya. Eh, Banyak hal yang perlu kita laksanakan, nggak cuma masalah akademik, tapi juga kita kan juga memikirkan pencarian hidup ataupun pekerjaan, kemudian kita perlu memikirkan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Jangan sampai waktunya terbuang karena salah langkah, karena salah langkahnya disebabkan oleh sesuatu yang sebenarnya sangat basic, yaitu pengenalan diri kita. Jadi jangan lupa kenali diri dulu biar langkah langkah ke depannya itu nggak salah. Mungkin begitu, Mas Haris. Oke, terima kasih teman-teman semua. Eh, Terima kasih Mas Rifan atas kesempatannya. Mungkin sampai ketemu kembali di lain kesempatan ya. Sambil Baik. menunggu kita stop recording ya. Hmm.